Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan bahas tentang kompetensi sosiokultural dalam rangka seleksi tahap 2. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa memaksimalkan nilai di kompetensi sosiokultural agar Bapak Ibu bisa mendapatkan perankingan. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin belum lolos di seleksi tahap 1, tetap semangat Bapak Ibu mengikuti tahap 2. Maksimalkan belajarnya Bapak Ibu, gaspol belajarnya. Dan bagi yang baru pertama kali ikut, maksimalkan juga belajarnya, dan saya berharap Bapak Ibu ini sudah bisa lolos semua di tahap 2. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kompetensi sosiokultural. Saya akan memberikan tips bagaimana cara menjawab soal sosiokultural. Tips yang pertama Bapak Ibu, ingat bahwa untuk sosiokultural ada 4 indikator yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati atau peduli. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi kembali, peka terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap konflik, dan empati. Bapak Ibu harus pahami soalnya. Kalau bisa Bapak Ibu membaca soal cuma hanya sekali saja dan temukan kata kunci atau keyword pada soal tersebut. Setelah Bapak Ibu menemukan kata kuncinya pada soal tersebut, Bapak Ibu saatnya identifikasi kata kunci tersebut. Nah, ingat, jika kata kuncinya positif, maka Bapak Ibu silakan pilih opsi jawaban sangat setuju. Dan jika kata kuncinya negatif, maka Bapak Ibu silakan pilih opsi jawaban sangat tidak setuju. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai full atau nilai sempurna pada setiap soal. Hindari memilih opsi jawaban ragu-ragu, karena Bapak Ibu ini hanya akan mendapat nilai 1 saja. Nah, jika Bapak Ibu kurang yakin dengan jawaban yang dipilih, maka Bapak Ibu silakan pilih opsi setuju atau tidak setuju. Ini untuk mendapatkan nilai 2 atau 3. Ingat Bapak Ibu bahwa untuk sosiokultural ini usahakan menjawab semua soal. Karena jumlah soalnya hanya 20 nomor dan bobot jawaban benar paling tinggi bernilai 5, paling rendah bernilai 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi usahakan semua soal ini dijawab. Baik Bapak Ibu, kita akan ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, dalam dunia kerja, saya akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap saya. Menanggapi hal tersebut, saya akan terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, Bapak Ibu usahakan, Bapak Ibu hindari mengulang-ulang membaca soal. Nah, untuk soal ini baca 1 kali saja dan temukan keywordnya atau kata kuncinya. Untuk soal ini, kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Saya akan terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan. Ini arahnya ke positif. Nah, jika keywordnya mengarah ke positif, maka langsung saja tidak usah ragu-ragu lagi. Jawabannya adalah bagian A. Sangat setuju. Ini akan mendapatkan nilai full untuk soal nomor 1. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Next, kita akan ke soal nomor 2. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda.
Di instansi tempat Anda bekerja, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Karena pimpinan adalah seorang non-Muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi pegawai. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini, keywordnya ada di sini. Karyawan Muslim ini mengeluhkan sulitnya beribadah, sedangkan pimpinan mereka itu adalah seorang non-Muslim, dan mereka dipaksa untuk mematuhi aturan. Nah, untuk soal ini, Bapak Ibu, ini tentu arahnya negatif. Sebisa mungkin, di dalam sebuah kantor, di dalam sebuah instansi, maka seorang pimpinan ini harus menyediakan tempat beribadah meskipun kita berbeda agama. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita menghargai yang namanya perbedaan, dan itu masuk di salah satu indikator dari kompetensi sosiokultural. Maka untuk soal ini, keywordnya ini Bapak Ibu ini arahnya negatif. Nah, jika arahnya negatif Bapak Ibu, maka langsung saja tanpa ragu lagi jawaban yang benar adalah bagian E. Sangat tidak setuju. Maka ini akan mendapatkan poin 5. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, hindari membaca soal berulang-ulang kali. Usahakan satu kali membaca soal, langsung memahami soal tersebut dan menemukan keyword atau kata kunci pada soal tersebut. Membaca soal kedua kalinya, maka Bapak Ibu akan memiliki jawaban yang lain. Oleh karena itu, hindari membaca soal berulang kali, cukup sekali dan temukan jawaban yang benar. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 3. Masih seputar sosiokultural Bapak Ibu. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta bahwa Anda telat mengumpulkan tugas itu karena printer yang Anda gunakan ini bermasalah. Anda marah dan tidak menerima penilaian tersebut. Karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang karya karyawan. A. Sangat setuju. B. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Bapak Ibu, untuk soal ini keywordnya ada di sini. Anda marah dan tidak terima penilaian tersebut. Nah, Bapak Ibu, tadi di indikator dari kompetensi sosiokultural adalah kita bisa mengendalikan emosi. Kita nggak boleh cepat emosi. Nah, kalau kita marah ini berarti kita ini orang yang tidak mampu mengendalikan emosi. Kita tidak peka terhadap perbedaan dan langsung marah-marah saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, soal nomor 3 ini lagi-lagi arahnya negatif. Ketika arahnya negatif, Bapak Ibu, jangan ragu lagi, jawaban yang benar adalah sangat tidak setuju. Ini yang akan mendapatkan poin full. Poin 5. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 4. Masih sosiokultural Bapak Ibu. Anda mempunyai keluarga di luar negeri. Anda mendengar bahwa hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan ke Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Anda sangat antusias dan akan memperkenalkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia kepada anak tersebut. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Bapak Ibu, ini gampang sekali soalnya. Kita langsung bisa menemukan keywordnya, sangat antusias, dan ini arahnya positif. Maka ketika arahnya positif, maka jawaban yang benar adalah bagian A. Jelas ya Bapak Ibu, untuk soal ini indikatornya adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Siang ini Anda menerima panggilan untuk mengikuti rapat penting. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rapat tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di kantor untuk mengikuti rapat tersebut. Melihat kejadian tersebut, Anda langsung menolong orang tersebut, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. A. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju,
Dan E sangat tidak setuju. Bapak Ibu, untuk soal ini, keywordnya adalah ini. Anda langsung menolong orang tersebut. Dan ini masuk di indikator empati atau peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, ini arahnya ke positif. Jika arahnya ke positif, maka langsung saja bagian A adalah jawaban yang benar. Tidak usah ragu-ragu lagi Bapak Ibu. Next, kita ke soal nomor 6 Bapak Ibu. Di kantor, saya terkenal sebagai guru yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan, Anda akan langsung membantu mereka sesuai dengan kemampuan Anda. Dengan begitu, Anda dapat meringankan beban mereka. Setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk soal ini jelas sekali, keywordnya jelas, ini arahnya ke positif, maka jawaban yang benar adalah bagian A. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7, Bapak Ibu. Di tempat kerja, terjadi sebuah konflik antar rekan, dan Anda memilih untuk diam. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini arahnya negatif, Bapak Ibu. Anda memilih untuk diam. Ini bertentangan dengan indikator dari kompetensi sosiokultural. Ingat, salah satu indikator dari sosiokultural adalah kepekaan terhadap konflik. Jika kita memilih diam, maka berarti kita tidak peka terhadap konflik. Hal yang seharusnya kita lakukan adalah menjadi mediator atau penengah untuk menyelesaikan konflik dan menemukan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Ingat Bapak Ibu bahwa seorang ASN adalah seorang perekat bangsa, perpanjangan tangan pemerintah. Oleh karena itu, sebisa mungkin di masyarakat ketika ada sesuatu yang terjadi, kita ini bisa menjadi penengah. Kalau kita memilih diam ini berarti ini arahnya negatif. Maka jawabannya adalah bagian E. Sangat tidak setuju. Ini poinnya 5. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 8. Dua orang warga terlibat karena masalah asap sampah, di mana salah satu dari mereka ini membakar sampah sembarangan yang asapnya mengganggu. Melihat hal ini, Anda langsung bertindak sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk soal nomor 8 ini juga jelas kata kuncinya Bapak Ibu sebagai penengah ketika terjadi konflik. Ini kata kuncinya, ini keywordnya, maka tentu jawabannya adalah bagian A. Sangat setuju. Jelas ya Bapak Ibu? Kita ke soal nomor 9. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang sulit menerima pendapat orang lain karena saya merasa pendapat saya lebih bagus dari mereka. Nah, keywordnya adalah ini, sulit menerima dan merasa lebih bagus dari orang lain. Nah, ini tentu arahnya negatif. Maka jawaban yang benar adalah bagian E. Sangat tidak setuju. Nah, untuk menguji bagaimana pemahaman Bapak Ibu mengenai kompetensi sosiokultural, saya akan memberikan soal bonus Bapak Ibu. Silakan jawabannya dituliskan di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar dan akan saya bahas nanti di video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berkah, dan semoga teman-teman semuanya bisa lulus P3K di seleksi tahap 2. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.